classic. I'm Kevin, maybe you know me as the Career Boy, and the singer from the band Outclash. You can see on our Instagram, out.clash. And hari ini saya dikasih tantangan sama dosen saya untuk membuat video menjelaskan dosennya bilang frekuensi sama amplitudo dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kehidupan sehari-hari dalam menggunakan frekuensi dan amplitudo? Itu tantangan kita membuat video, dan this is it. Nah, pertama kita butuh tahu sih apa sebuah frekuensi. Nah, dan amplitudo. Nah, guys, frekuensi itu merupakan adalah jumlah getaran atau gelombang dalam satu detik. Jadi setiap gelombang bergetar itu dalam getaran dalam per detik. Nah, satu yang dipakai dalam frekuensi ini bernama Hz. Nah, semakin besar sebuah frekuensi, semakin cepat getarannya. Biasanya suaranya makin tinggi sih kalau getarannya makin kuat. Nah, kalau di amplitudo ini beda. Kalau besar kecilnya, amplitudo ini merupakan besar kecilnya getaran dalam konteks suara. Dan amplitudo ini menentukan keras atau pelannya bunyi suara. Kalau amplitudonya kecil, itu suaranya biasanya pelan. Kalau keras atau itu biasanya besar kali. besar. Nah, itu sih perbedaan sebuah frekuensi dan amplitudo. Perbedaannya sangat beda. Nah, sederhananya begini, kalau frekuensi itu menentukan nada, kalau sebuah amplitudo itu menentukan sebuah volume. Nah, itu sih perbedaan sebuah frekuensi sama amplitudo. Frekuensi itu merupakan gelombang, kalau amplitudo itu merupakan getaran. Sama tapi berbeda. Gitu sih. Nah, dan salah satu contoh yang kita bisa gunakan ini, kita harus menggunakan sebuah imajinasi kita, guys. Nah, untuk para musisi, bayangin kamu lagi memainkan gitar, ya kan? Kalian bermain gitar, kalian nah, ketika kita bermain solo, itu mesti ada suara tinggi. Kita bermain di senar yang tinggi. Saat kita metik, mesti suaranya ting, ding, ding. Nah, itu merupakan frekuensi juga, guys, karena frekuensi banyak banget getarannya. Kalau kita metik senar paling tinggi, itu getarannya per detik kalau kita bunyikan. Kalau senar paling besar, itu biasanya tebal bunyinya, itu biasanya dung, dung. Nah, itu frekuensinya kecil juga, itu frekuensinya lumayan besar. Nah, cara gampangnya ya, frekuensi itu seberapa cepat sebuah getaran kan. Nah, kalau misalnya getarannya itu cepat, itu merupakan frekuensinya makin tinggi. Kalau lambat, itu merupakan frekuensinya makin rendah. Nah, ayo kita lanjut ke amplitudo. Nah, amplitudo ini beda, guys. Kalau saya ingin kalian membayangin lagi. Sekarang bayangin kalian ngomong bersama teman-teman, terus kalian berbisik. Nah, kalau kalian berbisik, biasanya apa? Kalian kecilin suaranya. Masa berbisik suaranya harus dikerasin? Nah, kalian berbisik. Nah, itu merupakan amplitudo, guys. Kalian mengecilkan suara tone kalian. Kalau amplitudonya kecil, itu biasanya suaranya pelan. Kalau teriak-teriak itu biasanya amplitudonya itu gede. Cara gampangnya ya, kalau kan amplitudo itu merupakan besar kecilnya energi gelombang. Kalau kecil itu suaranya pelan. Kalau suaranya besar itu suaranya keras. Gitu sih cara gampang menjelaskan amplitudo sama frekuensi kalau kita membayanginnya. Gitu sih cara gampangnya. Nah, dalam kegiatan sehari itu banyak, guys. Contohnya kita kembali ke musik lagi ya, musik dan hiburan. Contoh paling gampang ada di musik itu misalnya ada dalam frekuensi amplitudo itu, misalnya gitar. Ini pertama kita ke frekuensi. Terjadi misalnya ada gitar, drum, piano, sampai semuanya vokal. Itu frekuensinya itu masing-masing berbeda. Bass biasanya rendah, kalau vokal, kalau cewek ya biasanya suaranya tinggi. Nah, kalau di amplitudo dalam bermusik, itu ada juga, guys. Misalnya terdengar pelan atau kencang. Itulah kenapa ketika kita mendengar sebuah konser rock, misalnya di stadion, itu merasa amplitudonya itu sangat gede. Gara-gara kita itu membuat suasana menjadi meriah, gara-gara amplitudonya itu gede. Kita berada di stadion itu kan full, amplitudonya itu bisa gede, sama speaker-speakernya itu besar, dan itu bisa terjadi gara-gara amplitudonya itu besar. Nah,
Yang ketiga itu bagian komunikasi. Nah, ini sering kita pakai tiap hari. Laptop, handphone itu juga bagian dari ada amplitudenya sama frekuensi. Contohnya kalau di frekuensi yang kita pakai itu biasanya handphone, laptop, televisi, bahkan wifi sendiri mempunyai frekuensi juga guys. Contohnya gelombang dengan frekuensi tertentu. Misalnya di radio FM itu sering pakai frekuensi modulation itu FM. Kalau AM itu seperti amplitude modulation. Nah, itu kalau radio. Jadi berkat sebuah frekuensi dan amplitudo, kita bisa menelpon teman, streaming musik, dan lain-lain. Gitu guys. Kalau di dunia kesehatan juga ada. Misalnya ada alat bernama USG. Ini alat yang digunakan di rumah sakit. Itu dipakai, itu seperti gelombang ultrasonik. Yaitu gelombang ultrasonik. Seperti itu UGC itu seperti yaitu frekuensi tinggi di atas 20.000 Hz yang nggak bisa kita dengar. Dengan gelombang itu dokter bisa melihat janin di dalam kandungan atau memeriksa organ tubuh tanpa operasi. Nah, karena keren banget kan? Nah, bukan cuma di dalam kesehatan juga guys, dalam lingkungan pun juga ada amplitude sama frekuensi. Contohnya, ketika kalian mendengar petir, kan petir terjadi ketika positif dan negatif itu berjadi satu. Nah, ini bisa terjadi juga di dunia alam. Kalau kalian pernah dengar petir, itu contoh amplitudo besar. Kadang-kadang petir suaranya bass. Makanya suaranya menggelar. Sementara suara burung-burung punya frekuensi tertentu bahasa komunikasi mereka. Bahkan ada hewan kayak lumba-lumba, kelelawar menggunakan ultrasonik untuk navigasi. Nah, jadi alam juga nggak bisa lepas dari hal-hal konsep-konsep seperti ini. Jadinya ya intinya begitu, kalau frekuensi dan amplitudo itu bukan cuma sebuah teori di kelas, tapi juga sekitar kita dari musik. Nah, bagian nasib baik kita tidak bisa melihat suara. Itu dosen saya bilang, bayangin kalau kita melihat suara, itu kaca sudah pemandangan kita. Gara-gara kalau kita bisa melihat sebuah frekuensi, itu bisa kacau, bisa kayak pandangan kita bisa wow kayak gitu. Nah, gitu sih, kalau kita bisa nasib baik kita tidak bisa melihat suara, yang penting kita pelajari aja suara. Nah, dan pendapat saya ini juga penting sih, kalau saya juga ingin menjadi sebuah produser sama musisi, dan ini juga penting sih bagi saya gara-gara mixing, producing. Kalau kita mixing itu kan mengimbangkan suara, jadinya saya belajar kalau frekuensi sama amplitude ini sangat penting untuk, gara-gara Pak dosen bilang itu sebuah telinga itu merupakan aku lupa, pokoknya gitulah. uh, saksi pendengar untuk para penonton, gitu sih. Nah, itu aja sih yang saya bisa ucapkan tentang ini sangat menarik sekali. Saya tidak pernah sadar kalau frekuensi sama amplitude ini kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Dan gitu sih guys, semoga kalian menikmati, paham, dan maaf kalau ada kesalahan dikit, potong-potong sedikit, pecah-pecah, masih pemula ya. Semoga kalian enjoy. Sampai jumpa.